Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah Kota Banjarmasin telah menyiapkan ruang isolasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu juga saat ini sedang menyiapkan alat pelindung diri serta baju khusus untuk petugas di lapangan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah Banjarmasin Sukoco Hartono menyatakan sudah menyiapkan ruang isolasi dalam rangka waspada COVID-19 sesuai arahan pemerintah. Menurut Sukoco, saat ini ruang yang ada dijadikan tempat scanning, sementara dari edaran semua rumah sakit wajib memiliki ruang isolasi. Jadi kita memang sudah diminta kesiapsiagaan, kewaspadaan terhadap antisipasi dari mewabahnya COVID-19 ini. Jadi untuk itu kita memang akan mempersiapkan penambahan ruang isolasi. Jadi akan ada penambahan 3 ruang isolasi yang ada sekarang baru 1, dan baru 1 ini kita peruntukkan untuk screening pasien ODP yang apabila memang dia mengarah ke PDP akan tetap kita rujuk ke rumah sakit rujukan atau rumah sakit. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok A. Daryanto di tempat yang sama menyatakan upaya pencegahan corona diambil dengan meliburkan pelajar, guru atau tenaga pendidik, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sekolah. COVID-19 itu kemarin ada rapat. Pertama, Banjarmasin meliburkan semua siswa, artinya merumahkan ya, dia belajar di rumah, dan kita buatkan program-program yang sebagian dari mereka adalah dengan cara daring, atau dengan online. Tapi memang tidak semuanya, karena memang di Banjarmasin juga ada beberapa sekolah orang tua yang memang belum bisa mampu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan perubahan status yang kemarin hari Minggu itu karena Pak Gubernur kita melakukan penyemprotan di sekolah-sekolah. Hari kemarin sudah kita lakukan, hari ini juga masih berjalan, tapi memang ketercapaiannya karena jumlah sekolah itu kan 207 dan tambah 35 ya. Tentu banyak, terlampau banyak, sehingga kita melakukan penyemprotan pada titik-titik tertentu, terutama adalah yang kita antisipasi mereka yang memang daerah-daerah yang merah. Nah, contohnya adalah di daerah Banjarmasin Utara kan, sesuai dengan kebetulan memang kasus itu ada berada di sana, dan sekolah-sekolah yang dengan jumlah murid besar nanti kita akan lakukan. Saat ini masih berjalan karena jumlah sekolah di Banjarmasin ada 207 dan tambah 35. Tentu banyak sehingga pihaknya melakukan penyemprotan pada titik-titik tertentu, terutama yang masuk zona merah. Murtasiyah, Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, masih seputaran mengenai COVID-19, di mana Ketua Palang Merah Indonesia Kalimantan Selatan meyakinkan masyarakat bahwa pendonor darah tidak akan terpapar virus COVID-19. Ya betul sekali, karena memang dengan maraknya COVID-19 ini bukan berarti para pendonor merasa takut ya rekan Yanti. Dan ini sudah dipaparkan oleh Ketua PMI bahwa tidak akan terjadi atau terpapar oleh virus corona. Dan juga selain itu penyebaran virus corona di Kalsel ini juga mengakibatkan PMI mengalami penurunan pendonor hampir 30% nih. Hal tersebut berpengaruh terhadap persediaan darah di PMI. Betul sekali, apalagi di rumah sakit masih membutuhkan persediaan darah. Walaupun situasi seperti ini diharapkan para pendonor agar tetap melakukan donor darahnya ya, tanpa mengalami rasa takut terhadap virus 19 ini. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsah, menghimbau masyarakat untuk terus mendonorkan darahnya secara rutin ke PMI Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Menurutnya, penyebaran virus corona di Kalimantan Selatan juga mengakibatkan PMI mengalami penurunan pendonor hampir 30%. Hal tersebut berpengaruh terhadap persediaan darah di Palang Merah Indonesia. Pihaknya juga meyakinkan pendonor tidak akan terpapar virus corona. Kami sekali lagi mengimbau kepada khususnya keluarga besar yang ada tinggal di Kota Banjarmasin dan seluruh Kalimantan Selatan yang memang sudah mereka itu bagian dari donor sukarela PMI, ya silahkan aja berdonor menurut jadwal. Jadi saya meyakinkan tidak ada orang yang melakukan donor itu yang akan terpapar dengan coronavirus karena beda. Apabila kondisi darah di Kalimantan Selatan mengalami kekurangan dan pendonor sudah membatasi menyalurkan darahnya, PMI Kalimantan Selatan juga dapat melakukan konsolidasi darah antar tingkat provinsi apabila kehabisan stok darah di Kalimantan Selatan. Ayuni, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih mengenai produk hand sanitizer. Nah, di mana Prodi Sains Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan UIN Antasari Banjarmasin
membuat produk hand sanitizer yang resmi di-launching oleh Wakil Rektor, tentunya untuk digunakan di lingkungan kampus dan dipasarkan untuk masyarakat umum. Ya, luar biasa sekali ya, karena memang dalam situasi seperti ini produk-produk seperti itu sangat langka sekali. Dan juga selain itu, Universitas Sari Mulia Banjarmasin melalui jurusan program studi Sarjana Farmasi juga melakukan inovasi pembuatan larutan disinfektan ramah lingkungan bagi rumah tangga. Di tengah langkanya cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, seiring mewabahnya virus corona, UIN Antasari Banjarmasin melalui Prodi Sains berkolaborasi dengan Prodi Tadris Fisika, Kimia, dan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan melaunching produk hand sanitizer. Launching ditandai penyerahan produk kepada Wakil Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Antasari. Lanjutkan penggunaan langsung hand sanitizer oleh Wakil Rektor bersama jajarannya. Produk hand sanitizer ini akan didistribusikan di lingkungan kampus, rektorat, hingga berbagai fakultas di UIN Antasari. Juga akan dipasarkan ke masyarakat luas kerjasama minimarket atau apotek. Hand sanitizer buatan Prodi Sains ini sudah berdasarkan standar BPOM RI yang telah disesuaikan dengan pH tangan sehingga tidak terasa kering saat digunakan, bahkan wangi dengan berbagai aroma. Kedepan juga akan dikembangkan untuk dapat membuat cairan disinfektan. Kami meluncing secara resmi dan simbolik kepada pihak rektorat dari produk yang telah kami adakan untuk dapat didistribusikan kepada seluruh unit dan fakultas di lingkungan UIN Antasari. Benar, kami sangat berharap banyak dukungan bahwa komitmen kami untuk membuat hand sanitizer ini bisa mencakup skala yang lebih luas baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Antasari. Bahkan kami juga mewacanakan bahwa komitmen kami terhadap hand sanitizer ini bisa dikembangkan pada produk yang lebih lanjut seperti cairan disinfektan. Memang kan kita sudah menggunakan BPOM ya, terus di sini kita menambahkan essential oil, jadi tidak hanya berbau alkohol. Di sini ada 2, lemon grass sama green tea. Terus yang kedua, setelah kita uji pH-nya hampir mendekati sesuai dengan pH tangan kita. Di launchingnya hand sanitizer ini sebagai kontribusi UIN Antasari Banjarmasin kepada masyarakat dalam penanggulangan virus corona saat ini, yang sangat didukung oleh pihak rektorat untuk mengembangkan produk lainnya. Berharap UIN Antasari sebagai lembaga perguruan tinggi bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, terutama dalam penanggulangan virus corona ini gitu ya. Walaupun sederhana sekali ya berupa hand sanitizer, tapi sangat bermanfaat karena di pasaran langka gitu yang didapatkan. Ini kan pertama dulu memenuhi untuk kebutuhan di dalam. Mudah-mudahan nanti bisa dipasarkan di keluar juga gitu. Kami dari LP2M melakukan backup awal ini agar mereka melakukan riset untuk pengembangan sanitizer ini. Nah, semoga hand sanitizer ini karya dari teman-teman dosen sains ini akan lebih bermakna untuk kepentingan orang banyak. Dan kita juga sangat berharap bahwa akan muncul nanti produk-produk lain dari teman-teman sains ini. Saat ini tim pembuat hand sanitizer UIN Antasari Banjarmasin telah membuat sedikitnya 6 liter hand sanitizer dan kembali akan dibuat untuk dipasarkan kepada masyarakat umum. Ahmad Ihsan, Banjar TV. Penyebaran virus corona di Indonesia yang semakin masif membuat sejumlah alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer susah didapatkan. Untuk menghadapi situasi tersebut, Universitas Sari Mulia Banjarmasin melalui jurusan program studi Sarjana Farmasi melakukan inovasi pembuatan larutan disinfektan ramah lingkungan dan rumah tangga. Hasil inovasi tersebut secara cuma-cuma diserahkan secara simbolis oleh Ketua Yayasan Indah kepada LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Perwakilan Perbankan, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, dan Puskesmas. Pembina Yayasan Indah Aizar Sudarto didampingi Ketua Yayasan Indah menyatakan inovasi pembuatan larutan disinfektan ramah lingkungan dan ramah rumah tangga ini dapat digunakan untuk 73 liter air. Ini sebagai bentuk kepedulian pihaknya
mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di daerah ini. Tadi simbolisnya tadi dibagikan ke puskesmas, ke L2DT, ke BRI sama Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan gitu. Berapa disinfektan yang dibagikan ini? Tadi ya ada 10 ya, 10 ada. 10 gitu ya. Juga dapat dimanfaatkan mungkin. Iya, itu untuk 73 liter. Yang besarnya segini ini untuk ditambah air jadi 73 liter. Jadi kalau itu bisa dipakai di kantor masing-masing gitu semua. Ya harus pakai masker kan nyemprotnya itu. Jadi ramah lingkungan kalau tidak merusak ya barang-barang gitu kan. Cat itu menyemprot kan mungkin merusak gitu. Ya lalu tadi tangan bisa tebel dengan ini sekarang ini loh Mas, dengan keadaan kita COVID-19 itu makin hari makin ini, jangan sampai terlambat ya, kayak luar negeri Spanyol, Italia itu kan sangat terlambat mengantisipasi. Mudah-mudahan kita jangan sampai terlambat. Dengan demikian 1 orang sudah ada di Banjarmasin. Sangat terbatas, yaitu berupa peduli Universitas Sarimulya terhadap pencegahan virus COVID-19 di lingkungan masyarakat. Nah, peduli kami itu dalam arti kata bahwa kami memproduksi berupa larutan yang dalam hal ini untuk pencegahan COVID-19. Larutan ini terdiri dari beberapa komposisi, dan komposisi itu akan sangat berguna ketika digunakan untuk penyemprotan di sekitar rumah atau di dalam rumah. Sementara itu, Sekretaris LLDT Wilayah 11 Kalimantan, Muhammad Akbar menyatakan apresiasi kepada Universitas Sarimulya yang berarti ikut membantu pemerintah dalam mengurangi laju penyebaran virus corona di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah ada salah satu kampus yang sudah menunjukkan inovasinya dengan 2 produk. Pertama hand sanitizer, dan yang kedua yang kita lihat pada hari ini larutan disinfektan yang sudah dibuat tentu berdasarkan formula yang sudah baku, mereka sudah tahu, dan alhamdulillah hari ini bisa dibuktikan dan sudah dibagi ke kita dan beberapa teman yang diundang. Kami berharap mudah-mudahan ini bisa membantu pemerintah dalam rangka mengurangi lajunya tersebarnya virus corona ini. Pada acara tersebut juga dilakukan penyampaian pemaparan edukasi terkait larutan desinfektan tersebut. Rizal Apandi, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya kita simak Dinsos Banjarmasin berlakukan layanan daring. Ya, jangan beranjak kemana-mana, tetap di Banjar TV.